Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Simak baik-baik ya. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian interaksi. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang. Yang ketiga, faktor yang mendorong perpindahan ruang. Yang keempat, dampak positif dan dampak negatif interaksi keruangan di desa. Yang kelima, dampak positif dan dampak negatif interaksi keruangan di kota. Dan yang terakhir, pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua di dunia terhadap ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Yang pertama dalam lingkup yang sempit, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Yang kedua dalam lingkup yang luas, yaitu perubahan ruang dan interaksi dapat terjadi antar negara dan benua. Pengaruh perubahan ruang dapat disebabkan oleh faktor alam. Contohnya, tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Sementara faktor aktivitas manusia, yaitu misalnya pemanfaatan alam secara eksploitatif yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta penggunaan lahan tidak seimbang yang mengakibatkan adanya alih fungsi pertanian menjadi pemukiman penduduk. Faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Yang pertama adalah alasan ekonomi. Makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Yang kedua disebabkan oleh konflik. Yang ketiga disebabkan oleh bencana alam. Yang keempat terbentuknya gurun. Dan yang kelima intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Bagaimana halnya dampak positif interaksi keruangan di desa? Yaitu yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota. Yang keempat, masuknya budaya kota ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya. Yang kelima, berkembangnya media massa di desa. Yang keenam, semakin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Adapun dampak negatif interaksi keruangan di desa, yaitu yang pertama semakin memudarnya kehidupan agraris, yang kedua tenaga kerja produktif semakin berkurang, yang ketiga minat masyarakat desa untuk beraktivitas di sektor pertanian semakin menurun, dan yang keempat usia produktif memilih bekerja di perkotaan karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam. Bagaimana halnya dampak positif interaksi keruangan di kota? Yaitu yang pertama, terjadinya urbanisasi membuat kota menerima pasokan tenaga kerja dari desa. Yang kedua, tersedianya pasokan bahan pangan yang memadai seperti beras, sayuran, buah-buahan, hingga hewan ternak dari desa ke kota. Dan yang ketiga, meningkatnya pendapatan daerah akibat banyaknya penduduk yang pindah ke kota. Adapun dampak negatif interaksi keruangan di kota, yaitu diantaranya yang pertama, jumlah pengangguran dan penduduk miskin semakin meningkat. Yang kedua,
pemukiman kumuh dan ilegal di kota semakin banyak. Yang ketiga, jumlah penduduk meningkat sehingga kawasan pemukiman semakin padat. Pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua di dunia. Pengaruh tersebut tentu saja akan sangat berdampak pada kehidupan ekonomi, yaitu salah satunya seperti terdapat di bawah ini. Yang pertama, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, daya saing ekonomi semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas produk semakin meningkat. Dan yang keempat, peluang investasi semakin terbuka. Pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua di dunia berdampak pula pada kehidupan sosial budaya, di antaranya yaitu yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan. Yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua di dunia berdampak pula pada kehidupan politik. Di antaranya adalah yang terdapat di bawah ini. Yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, memicu konflik di perbatasan. Adapun pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua di dunia yang berdampak pada kehidupan pendidikan, yaitu di antaranya di bawah ini. Yang pertama, taraf pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang. Ketiga, teknologi menambah di berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai pengaruh perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Semoga bermanfaat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.